Julham. Judulmu kan sudah bagus nih judulmu nih. Evaluasi penanganan akses reforma agraria di Kelurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kelirunya cuma di sini aja. Ini kan tulisnya di sini. Itu. Kemudian kamu kan saya print semua mahasiswa bimbingan saya, kan saya perintahkan lihat WA group, kemudian pelajari contoh proposal penelitian saya yang tahun 2023 yang di Pucung itu. Nah, di dalam proposal itu kan ada yang namanya interview guide. Nah, interview guide itu hanya untuk peneliti senior. Kalau peneliti junior kayak kamu belum boleh pakai interview guide, ya. Kamu nanti gunakan kuesioner terbuka. Kenapa tidak boleh gunakan interview guide? Interview guide itu misalnya begini, saya ke lapangan cuma pegang 5 pertanyaan, tetapi dari 5 pertanyaan itu kemudian saya kembangkan menjadi 100 poin. Karena kan saya peneliti senior, ya udah tahu yang begitu. Kamu kan peneliti pemula, jangan-jangan kamu pegang 5 poin sampai lapangan cuma 5 poin. Akhirnya pulang dari lapangan datamu nggak lengkap. Nah, maka kemudian untuk kamu gunakan kuesioner terbuka. Apa itu kuesioner terbuka? Daftar pertanyaan. Misalnya penelitianmu ini butuh 60 pertanyaan misalnya. Maka kemudian tulis nomor 1 sampai nomor 60 di kuesioner terbukamu. Kemudian konsultasikan ke saya sebagai dosen pembimbing, saya akan periksa apakah kuesionermu itu sudah cukup mengcover semua pertanyaan yang dibutuhkan untuk bisa menyusun skripsi. Kalau ternyata nanti kurang, saya tambahkan, oh kurang tanya ini mas, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Sehingga kemudian ketika kamu ke lapangan, semua yang dibutuhkan tercover di kuesionermu, sehingga kemudian kamu dapat data yang lengkap, itu memudahkan kamu ketika bikin skripsi. Ya, itu kuesioner terbuka. Yang berikutnya, yang menurut saya penting adalah gunakan ketentuan STPN mengenai huruf dan spasinya. Iya, Hurufnya kecil dan tidak rata kanan. Ya kan? Langsung tiba-tiba Ya, berarti kamu udah tahu kesalahannya ya? Iya, Pak. Yang penting tahu kesalahan. Dan jangan lupa tulis halaman, pelit sekali halamannya. Ya, jadi periksa hurufnya, perhatikan kerapihannya, lihat halamannya. Iya. Hurufnya itu kan Times New Roman 12 spasi 1,5 ya. Itu. Oke. Sekarang kita lihat kalau isinya latar belakangmu sudah oke. Ya. Rumusan masalah juga sudah oke. Tujuan dan kegunaan oke bagi peneliti, bagi masyarakat. Nah, ini tambah sedikit. Bagi peneliti sudah oke. Yang ini yang perbaiki. Ya. Yang nomor 2 bagi STPN. Bagi STPN itu untuk apa? Untuk referensi. Kemudian yang ketiga bagi Kementerian ATR BPN. Untuk apa buat mereka? Untuk masukan. Ya, masukan tentang ini, tentang penanganan akses reform. Ya, itu. Terus kerangka teoritisnya salah. Makanya kemudian saya coret. Kesalahan pertama adalah begini. Kamu kan mau ngomong soal evaluasi. Silahkan judulnya evaluasi. Jadi jangan sikat ini evaluasi kegiatan. Gambarnya jangan duluan. Omong dulu baru gambar. Jadi kamu cerita evaluasi itu adalah bla bla bla. Nah, berarti ceritain dulu baru terakhir baru gambar. Nah, di WA group itu sudah saya posting ada 10 literatur. Nah, yang buat kamu kayaknya ada sekitar 2 itu. Ada 2 literatur yang cocok buat kamu. Nah, itu nanti, tentang evaluasi. Itu ada teorinya. Ada teori nanti kau lihat. Gitu ya. Jadi gunakan literatur itu sebagai teorinya, kemudian kalau mau dilengkapi gambar silakan, tapi sesudah itu tiba-tiba muncul gambar. Kemudian penanganan akses reform, ya. Lihat di situ, kayaknya buat kamu malah pada 3 ini. Di WA group saya posting juga tentang reforma agraria itu. Nanti kamu jelaskan ya penanganan akses itu seperti apa. Itu kemudian tetap aja ini rata kanan, gitu ya. Kerangka pemikiran gitu ya. Jawab perumusan masalah secara konseptual. Nah kan akhirnya kamu karena di depan sudah ada gambar, kerangka pemikiran malah nggak ada gambarnya. Kerangka pemikiran itu kamu harus bikin bagan alirnya dulu, ya. Baru kemudian kamu uraikan bagan alir itu. Nah bagaimana cara membuat bagan alirnya? Kamu lihat rumusan masalah. Rumusan masalahmu apa? Bagaimana peran pemimpin atau terkait dengan penanganan akses? Berarti kan peran pemimpin atau pemerintah. Bagaimana dampak kegiatan, apa saja kendala dan solusi. Ya? Nah ini harus masuk di kerangka pemikiran. Jadi kita mulai dari RA, toh?
Ini saya ajarkan kamu cara buatnya ya. Reforma agraria itu kan ada dua toh. Penataan aset, penataan akses ya. Direkam tadi ya. Iya, siap. Kemudian dari sini, kemudian kan kamu bilang penanganan akses yang ini. Ini sebetulnya kan dua-duanya dievaluasi ini tuh. Tapi kamu nggak mengevaluasi yang ini ya, yang ini evaluasi. Terus apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi itu 3. Peran pemimpin. Terus apa lagi? Dampak kegiatan. Terus kendala dan solusi. Gitu kan? Nah, ini yang kamu ceritakan di kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiranmu nyambung. Nah, ini namanya bagan alir. Bagan alir, kerangka pemikiran. Ini ditulis dalam bentuk kalimat. Ya? Gitu. Nih, sini. Gitu. Nah, hipotesis nggak ada itu. Ini kan kualitatif. Nggak perlu hipotesis, itu kuantitatif. Makanya saya bilang, mahasiswa saya semuanya kejebak di kuantitatif. Ya, itu. Nah, berarti nggak perlu pakai hipotesis. Toh? Nah, metode penelitian, lihat contoh yang saya buat itu. Ya, di contoh proposal itu. Nanti lihat itu. Format penelitian, metode penelitiannya kualitatif, pendekatannya deskriptif. Ya, nanti dijelaskan metode penelitian kualitatif itu apa. Jelaskan versi buku saya itu, tulis Nugroho 2020 halaman sekian. Terus pendekatan deskriptif, cari literatur di Google banyak itu. Deskriptif itu apa? Terus tulis sumbernya, siapa, tahun berapa, halaman berapa. Ya, itu. Lokasi penelitian, kasih alasan. Alasannya karena penelitian kurang kuat ini alasannya. Ya. Cari aja keunggulannya, ya. Minimal 2 lah. Jadi buat alasan keunggulan. Keunggulan akses reform di situ apa? Ya, kan kamu tentang akses reform toh? Iya, siap. 2 lah, 1 apa, 2 apa. Kalau kamu bingung, kamu telepon teman di sana. Ya. Kira-kira apa keunggulannya? Apakah kalau pengalaman saya di Pucung itu keunggulannya mereka punya etos kerja yang tinggi, terus kemudian mereka siap berubah. Kan itu modalnya. Iya. Terus kemudian populasi sampel nggak usah ini kuantitatif. Nggak usah ya. Nggak usah semua. Pokoknya nanti kamu jadi A format penelitian, B lokasi penelitian. Terus kemudian yang C ini langkah kerja operasional, penetapan informan. Terus kemudian pemilihan dan jumlah informan. Lihat di contoh ya. Contoh yang ada di buku saya ada yang ada di WA group itu ada. Ya. Lihat contoh. Jadi ini gaya kuantitatifmu buang. Siap. Itu. Terus kemudian oke, ini sudah oke, nanti tinggal dirapihkan. Grama Surya itu nggak usah besar-besar gini, huruf kecil aja. Ya. Gitu. Dirapihkan sesuai alfabet ya. RS. Nah, ini kan N. Masa habis SN? Dibuat alfabetis ya. Iya, alfabetis. Diurut berdasarkan abjad. Alfabetis. Minimal 20 literatur. Ya. Kalau belum 20, berarti belum lulus. Ya. 20 literatur, 5 berbahasa asing, 15 berbahasa Indonesia. Kalau kamu bingung, WA saya nanti saya kasih tahu. Ya. Siap, Pak. Banyak literatur tuh. Ya. Begitu, Bos. Apalagi yang kurang? Itu aja, Pak. Sudah ya? Oke. Bantu dulu. Ya, coba cek rekamannya.